kepada Pak Kiai Gaur, kami sekali lagi secara pribadi ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila kejadian ini tidak ada sangkut pautnya masalah organisasi. Ini masalah pribadi kami dengan Ustaz Pandu. Jadi kami sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyangkut daripada organisasi PWI Sumatera Selatan. Inilah akhlak, adab perilaku kiai-kiai Nusantara. Hampir semua kiai pasti seperti itu. Kiai-kiai Nusantara ini tidak mungkin seseorang sudah minta maaf sudah selesai. Tapi apa saudaraku sekalian? Mari kita lihat, bandingkan dengan permasalahan Gus Fuad Pleret. Padahal beliau sudah secara publikasi meminta maaf atas kepelesetan beliau. Tumbangnya Gus Fuad meminta maaf dan menyebut Idrus bin Salim Al-Jufri dengan sebutan Sayyid, gelar untuk keturunan Nabi yang asli, adalah simbol bahwa hegemoni keturunan pendatang klan Baklawi masih terlalu kuat untuk dilawan oleh kaum pribumi. Kepada seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, keluarga zuriat Guru Tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, izinkan saya mengaturkan sedalam-dalamnya permintaan maaf dari saya Al-Fakir. Saya Bahar Bela Bismit bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI itu tidak diproses, Bahar Bela Bismit bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami serang saudara. Yang aneh, Mbah Hasim dihina-hina, nggak ada satupun yang menggugat. Gus Dur dilecehkan, buta mata, buta hati, diarani kafir, nggak ada satupun anak-anak organisasi NU itu yang menggugat. Giliran fulan akan disenggol, nesungguhkan. Akankah membela si fulan itu jauh lebih berharga, lebih penting daripada membela Mbah Hasyim Asy'ari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat, teman-teman sekalian, saudaraku dimanapun Anda berada, masih ingat teman-teman bahwa di Palembang beberapa hari yang lalu Ustadz Pandu ya ada dugaan dipersekusi, bahwa diminta untuk meminta maaf dan membuat surat pernyataan ketika Ustadz Pandu memposting kaos berlogo PWI-LS yang sekarang ketika PWI-LS Sumatera Selatan Kiai Haji Husaini Abror melaporkan ke polisi, kini mereka meminta maaf. Ya, mari kita simak dulu bagaimana pernyataan mereka. Mari. Wabarakatuh. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, dan informasi ini cukup viral, Ustadz Pandu Saputra yang bergabung ke PWI Laskar Sabilillah sempat mengalami dugaan percobaan persekusi dari sekelompok orang yang diduga terafiliasi dengan kelompok ex-FPI atau Kabib atau Mukibin Baklawi. Dan hari ini para pelaku tersebut telah minta maaf, yakni minta maaf ke organisasi PWI Laskar Sabilillah dan minta maaf ke Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Kiai Haji Husaini Abror beserta jajaran, dan minta maaf kepada Ustadz Pandu Saputra. Anda bisa saksikan ini video permintaan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Gaur, kami sekali lagi secara pribadi ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila kejadian ini tidak ada sangkut pautnya masalah organisasi. Ini masalah pribadi kami dengan Ustaz Pandu. Jadi kami sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyangkut daripada organisasi PWI Sumatera Selatan. Sekali lagi kami minta maaf atas buruk sangka kami. Mungkin selama ini kami ada khilaf, masalah emosi sesaat. Tak lain kami bertujuan
untuk menyelamatkan saudara kami ini dan juga demi kebaikan, demi kerukunan, demi ketentraman daripada Palembang Darussalam. Amin, amin. Ya, siap kami maafkan, semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, semakin banyak ukhuwah Islamiyahnya, semakin barokah untuk umat dan muslim bangsa kita cinta Palembang Darussalam. Amin, amin. Oke. Kita bersaudara. Oke, sama-sama insyaallah. Ukhuwah Islamiyah. Ya, ini video perdamaian dan permintaan maaf dikarenakan ada upaya hukum yang dilakukan oleh pengurus pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini Kiai Haji Kusairi Abrar, beliau adalah ketua pimpinan wilayah, sekaligus juga beliau merupakan Roi Suriah PCNU Kabupaten Ogan Ilir dan pimpinan Pondok Pesantren Syafa'atul Tulab Indralaya Ogan Ilir. Beliau bersama tim hukum PWI LS langsung mendatangi Polda Sumatera Selatan dan mendatangi Polrestabes Kota Palembang untuk melakukan upaya hukum terkait dengan dugaan percobaan persekusi yang dialami oleh Ustadz Pandu Saputra. Dan alhamdulillah, karena memang PWI LS taat hukum dan lebih mengedepankan perdamaian, maka Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah menerima permintaan maaf tersebut dan klarifikasi hingga proses perdamaian. Tapi intinya ini menunjukkan kepada kita semua, jangan main-main dengan dugaan persekusi atau upaya-upaya lainnya yang sifatnya melanggar hukum. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, sempat viral video di mana Ustadz Pandu Saputra ditekan untuk meminta maaf dan membuat pernyataan tidak bergabung PWI atau tidak ikut PWI dan tidak membuat kegiatan di kediaman beliau. Maka kemudian para pengurus PWI se-Indonesia bereaksi dengan sikap tersebut dan kemudian meminta kepada PWI LS Sumatera Selatan untuk melakukan sejumlah upaya hukum. Nah, sampai di sini ini pembelajaran bagi kita semua dan sekaligus juga bagi segenap bangsa Indonesia dan wong kitu galo masyarakat Sumatera Selatan untuk mengenal lebih dalam apa itu Organisasi Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI dan Laskar Sabilillah adalah organisasi yang belum genap 2 tahun. Artinya organisasi yang baru saja didirikan, membawa spirit perjuangan Wali Songo, yakni bagaimana meneladani cara dakwah Wali Songo, dakwah yang santun, dakwah yang mengedepankan rahmatan lil alamin. Lebih daripada itu, kita punya kewajiban menjaga sejarah Wali Songo, tentunya dari klaim-klaim yang telah menyimpangkan sejarah tersebut. Kemudian yang berikutnya, PWI LS berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena komitmen inilah kemudian semua kader PWI LS itu harus patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif, keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, bekerja sama dengan pemerintah tentunya. Jadi PWI LS menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus juga menjaga marwah ulama-ulama Nusantara. Nah, adanya Laskar Sabilillah ini muncul dikarenakan acap kali terjadi upaya persekusi yang dialami oleh kiai-kiai ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan kelompok FPI atau kelompok ex-FPI. Kadang-kadang berbeda pendapat dengan kelompok Mukibin atau Baklawi. Maka lantas karena perbedaan pendapat ini ada upaya persekusi. Sekelompok massa mendatangi kiai tertentu, ustadz tertentu. Nah, hal semacam ini tidak bisa dibiarkan. Makanya ada Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi Laskar Sabilillah didirikan, dibentuk dalam rangka menjaga ulama dari upaya-upaya yang mengarah kepada persekusi. Itulah mengapa Laskar Sabilillah itu kepanjangannya Laskar 9 Wali Allah. Jadi bagaimana mengawal ulama, menjaga kiai, menjaga kehormatan para kiai. Itulah tujuan yang sesungguhnya. Sahabat, teman-teman sekalian, bagaimana menurut Anda video kali ini? Namun yang bisa kita petik ya dari video ini, bahwa inilah akhlak orang Islam, ya, orang-orang yang mengikuti dakwah Wali Songo.
begitu mudahnya ketika ada urusan masalah dengan kiai-kiai Nusantara, cukup dengan permintaan maaf selesai. Tidak perlu dipanjang lebarkan lagi. Inilah akhlak, adab, perilaku kiai-kiai Nusantara. Hampir semua kiai pasti seperti itu. Kiai-kiai Nusantara ini tidak mungkin seseorang sudah minta maaf sudah selesai. Tapi apa saudaraku sekalian? Mari kita lihat, bandingkan dengan permasalahan Gus Fuad Pleret. Padahal beliau sudah secara publikasi meminta maaf atas keterpelesetan beliau. Itu tidak ada kesengajaan, terus mungkin ya hanya terpeleset lisan biasa, wajar, manusiawi. Namun apa? Gus Fuad Pleret dihukum, disidang, diadili dengan hukum adat Palu, Sulawesi. Luar biasa bukan? Mana yang orang-orang yang menyebut keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ketika seorang salah sudah meminta maaf masih tetap saja diadili, ya, tidak ada rasa kemanusiaan. Beda dengan yang ini, padahal jelas beda jauh apa yang kesalahan yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret dengan apa yang dilakukan oleh Mukibin dan Habib, ya, karena ada nama Sahab di situ yang kita duga, patut kita duga di situ nama itu adalah seorang Habib, ya. Ketika PWI-LS ada dugaan dipersekusi, namun setelah meminta maaf sudah selesai, mediasi selesai, enak saja seperti itu. Tidak harus dipanjang lebarkan, ya. Masalah ini yang harus dicontoh. Pada mereka yang mengaku zuriat Nabi, yang terbukti palsu, ya, tidak terbukti bahwa nasabnya tersambung pada Rasulullah, namun bagaimana sikapnya, arogansinya, ya, beda jauh. Tidak ada kata maaf ketika ada kesalahan, ya. Sudah jelas kita lihat di bagaimana Gus Fuad Pleret dan beberapa video yang lainnya. Dan yang anehnya, para pembela Ba'lawi ada, ya, sepertinya di video seorang Habib Aldo, ya, kalau nggak salah, ya, pernah juga memposting bahwa mewek atau gimana gitu, bangga, seolah-olah kita bisa artikan bahwa bangga ada temannya yang sepertinya mempersekusi gitu PWI-LS, ya. Videonya, judulnya sepertinya bangga sekali, senang sekali, padahal itu kesalahan yang harusnya malu. Orang yang mengaku zuriyah Nabi, yang mengaku keturunan Nabi, ya, mengaku keturunan para wali, namun adab dan perilakunya sungguh luar biasa, tidak layak disebut sebagai ajaran seorang muslim, ya, yang penuh dengan maaf, ya, santun, akhlak, budi pekerti yang bagus. Yang seperti ini, yang anehnya orang-orang yang selalu memprovokasi, ya, seperti Rizik Syihab di ceramah-ceramahnya yang selalu, ya, menyebut monyet, anjing, goblok, ya, dimanapun, ya, memanas-manasi pendukungnya, justru tidak bagaimana merendinginkan para pendukungnya di bawah agar tidak terjadi chaos, ya, seperti ini. Coba Ketua PW Yeji Husaini Abror cukup, ya, sudah maafkan kalau sudah minta maaf ini. Akhirnya yang di bawah mau bereaksi kasar atau, ya, persekusi dan lain sebagainya tentu tidak mungkin karena mengikuti patuh dengan atasannya. Lalu para mukibin ini apakah bisa seperti itu? Dia tidak patuh dengan atasannya atau memang diperintah atasannya untuk berbuat yang kasar? Ya, coba, kita sangat sayang sekali, kita sedih sekali apa yang dialami oleh Gus Fuad Pleret, ya. Sampai sekarang Gus Fuad Pleret yang begitu keras mendukung, tegas, ya, dalam bab nasab ini, akhirnya setelah terpleset itu sampai sekarang Gus Fuad Pleret tidak pernah lagi membahas nasab. Entah apa yang terjadi kita tidak tahu, atau apakah mungkin, ya, ada sanksi-sanksi untuk tidak membicarakan itu lagi. Dan etika Gus Fuad Pleret tetap ini yang patut kita contoh.
dan benar-benar tidak mau mengulangi kesalahan lagi dan sepertinya memang berhenti. Ini orang kalau mengaku salah bertaubat, ya beliau takut dosa, takut ya nanti di hari kiamat hisabnya akan berat, ya akhirnya ya berhenti. Beliau coba ini mungkin seperti itu karena tujuannya ya rahmatan lil alamin, dakwah yang dibawakan gitu loh. Ini sahabat-sahabat, saudaraku sekalian yang layak kita contoh perilaku ulama-ulama kiai Nusantara yang begitu elegan, begitu adabnya luar biasa, santun, ya, pemaaf, ya. Yang seperti ini pun masih disebut sebagai PKI, ya kan? Padahal yang PKI siapa, ya kan? Yang ada PKI itu keturunan siapa, ya? Yang negara mana yang masih ada partai komunis, yang pimpinannya juga Al-Atos ada di situ, ya kan? Itu siapa? Tapi di sini keluar-keluar menyebut kiai-kiai pribumi yang mendukung Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani yang bergabung pada PWLS disebut PKI. Masya Allah, luar biasa. Padahal kita tahu semuanya PWLS lahir dari orang-orang Nahdliyin. Ya, Gus Abbas itu siapa? Gus Abbas itu ya keturunan dari ya Kiai Haji Abbas Muntad, ya, para pejuang yang berjasa, yang di 10 November membebaskan negara ini, ya. Jelas, itu jelas semuanya. Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani itu siapa? Masih keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya. Tapi disebut PKI. Dan ini harusnya dilihat juga oleh ya para petinggi-petinggi NU, ya, Mbah Miftah. Coba Anda lihat, bandingkan bagaimana kasus Gus Fuad Beret dan kasus Mas Pandu, Ustadz Pandu Saputra ini. Ya, beda jauh. Yang harusnya ini lebih pantas, tidak, kalau tidak sengaja ini tidak pantas. Kalau disebut apa yang dilakukan kepada Ustadz Pandu dulu, ini adalah ketidaksengajaan. Tidak mungkin, itu pasti ada sengaja, ya kan? Ini yang harus dicontoh. Memang tetap jaga persatuan, layak disebut seperti ini. Yang menjaga NKRI, inilah yang menjaga NKRI sesungguhnya, ya. Tidak asal main babat, tidak asal main geruduk, tidak asal ngajak perang dan lain sebagainya. Ini saudaraku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.